Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore-sorea semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Isti pelajaran kemuhammadiyahan. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah kita dimudahkan untuk belajar bersama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin masih dengan tema kepribadian warga Muhammadiyah. Bila kemarin kita belajar A, sholat berjamaah, hari ini kita akan belajar materi kedua yaitu B, berdoa. Setelah melakukan sholat berjamaah, maka kita akan melanjutkan dengan berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan inti dari ibadah. Kenapa sih sebagai manusia kita harus berdoa? Ya, yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang lemah dan butuh pertolongan Allah. Karena kita lemah dan butuh pertolongan Allah, maka kita meminta pertolongan Allah melalui doa. Firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan permohonanmu. Itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, berdoa ditujukan kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada misalnya pohon, matahari, sungai, patung, dan lain sebagainya. Kita hanya berdoa kepada Allah. Yang ketiga, rajin berdoa menjadikan kita dekat dengan Allah dan terhindar dari sifat sombong. Orang yang rajin berdoa, selain menjadi dekat, kita juga akan terhindar dari sombong. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Dan tanpa kuasa Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kenapa kita bisa terhindar dari sifat sombong. Karena kita sadar kalau kita lemah, kita bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Yang keempat, doa adalah inti dari ibadah dan mengandung kebaikan. Jadi, dengan berdoa saja, kita sudah melakukan sebuah perbuatan baik. Dan setiap amal kebaikan yang kita awali dengan doa, maka akan dihitung ibadah. Ketika kalian tidur, kalian awali dengan doa, maka tidur kalian ibadah. Makan diawali dengan doa, maka makan kalian adalah ibadah. Dan tentunya ada kebaikan di dalam doa tersebut. Berdoa harus disampaikan dengan baik dan santun. Ada berdoa sesudah sholat. Adalah yang pertama, awali basmalah dan sholawat Nabi. Sudah sering ya kita praktekkan bersama. Bahkan kalau di sekolah, masih ingat ya kalian, kita awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dilanjutkan doanya. Kita sudah sering mempraktekkan hal tersebut. Yang kedua, ketika berdoa, kita harus sungguh-sungguh khusyuk dan tawadhu. Sering ya kalian ketika berdoa bersama setelah sholat, selalu diingatkan oleh Pak Guru dan Bu Guru, yuk yang sungguh-sungguh, yang khusyuk, dan yang tawadhu. Bersungguh-sungguh yaitu serius, khusyuk itu kita harus tenang dan fokus berdoa hanya kepada Allah. Dan tawadhu yaitu rendah diri. Kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk lemah tanpa kuasa Allah.
Dan yang ketiga adalah bersuara lirih. Kita tidak perlu mengeraskan doa kita. Namun, ketika di sekolah, kita menyuarakan secara keras karena di sekolah kita adalah pembelajaran, sehingga bersuara keras tujuannya adalah belajar. Apabila kalian sudah bisa, sudah mahir berdoa sendiri dan berkumpul di masyarakat, kalian berdoa setelah sholat berjamaah tidak perlu dikeraskan suaranya, cukup bersuara lirih saja. Yang keempat, mengangkat kedua tangan. Seperti yang sudah sering diajarkan di sekolah. Kedua tangan diangkat dan disatukan. Dan yang terakhir, akhiri dengan doa sabu jagat. Manfaat menjaga keistiqomahan dalam berdoa. Keistiqomahan dalam berdoa artinya adalah kita terus-menerus secara berkelanjutan setiap hari itu kita berdoa. Apa manfaatnya kita terus-menerus atau setiap hari berdoa? Yang pertama, menguatkan keimanan dan menenangkan hati. Bila kita sering berdoa, setiap hari berdoa, iman kita akan semakin kuat dan hati kita menjadi tenang. Yang kedua, mengurangi gelisah dan selalu bersemangat. Yang ketiga, memiliki harapan dan prasangka baik. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apabila kita yakin doa kita dikabulkan, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.